Masa jabatan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil akan berakhir pada 5 September 2023. DPRD Jawa Barat telah mengusulkan 3 nama calon penjabat gubernur untuk menggantikannya. Calon penjabat Gubernur Jabar usulan DPRD itu adalah Profesor Asep N. Mulyana, Profesor Kerry Lestari, dan B. Triadi Mahmudin. Terkait ketiga calon penjabat ini, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pun berkomentar. Tiga gubernur itu sumbernya dari ajuan DPRD, dari ajuan Kemendagri, berujung pada diskresi Presiden. Yang ajuan dari DPRD ada 3 nama, namanya Profesor Kerry, Wakil Rektor Unpad, ada Pak B. Mahyudin, Deputi Biro Pers, ada Pak Dirjen Perundang-undangan, dulunya Kajati Jawa Barat, Pak Asep Mulyana. Yang dari Kemendagri saya belum tahu, apapun itu keputusannya ada di kewenangan Pak Jokowi, sehingga pada saat saya berakhir 5 September, harusnya seminggu 2 minggu sebelumnya harusnya sudah diputuskan siapa. Tapi siapapun yang akan terpilih saya yakin akan aman, nyaman, karena Jawa Barat relatif sudah banyak reformasi, kemajuan, tinggal ya dirawat aja dengan baik selama 1,5 tahun sebagai penjabat sementara. Asep Mulyana saat ini menjabat Direktur Jenderal Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM. Sebelumnya menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Jabar periode 2021-2023. Selanjutnya, Kerry Lestari merupakan guru besar farmasi di Universitas Padjadjaran dan menjabat sebagai Direktur Utama Institut Pembangunan Jabar atau Injabar. Sementara itu, B. Triadi Mahmudin berasal dari birokrat eselon 1 di lingkungan Istana Kepresidenan, menjabat Deputi Bidang Pers dan Media pada Sekretariat Presiden. Wakil Ketua DPRD Jabar Ine Purwadewi Sundari Kamis 3 Agustus 2023 menyatakan, usulan tersebut telah sesuai mekanisme yang ada dan memenuhi syarat usulan calon penjabat gubernur sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023 tentang penjabat gubernur, penjabat bupati, dan penjabat wali kota. Pengamat politik dari Unpad Firman Manan memandang usulan terhadap penjabat gubernur Jabar ini perlu diperhatikan. Firman menilai indeks kerawanan pemilu yang tinggi di Jabar membuat potensi konflik semakin besar dan rentan. Apalagi di tahun 2024, rakyat memilih presiden, kepala daerah, hingga legislatif secara bersamaan. Adapun berdasarkan data Badan Pengawas Pemilu, indeks kerawanan pemilu IKP di Jabar mencapai 77,04. Angka ini menempati posisi keempat secara nasional setelah DKI Jakarta yang mendapatkan poin 88,95, Sulawesi Utara 87,49, dan Maluku Utara 84,86. Dalam pemilu 2024, jumlah pemilih di Jabar mencapai 35,7 juta jiwa dan atau terbanyak secara nasional. Menurut Firman, nama-nama yang diusulkan setidaknya harus memahami strategi dalam memastikan stabilitas Jabar di tahun politik. Dia berpendapat ketiga sosok yang diusulkan DPRD memiliki kelebihan masing-masing untuk dipertimbangkan dalam pemilihan penjabat Gubernur Jabar. Asep N. Mulyana memiliki pengalaman di bidang penegakan hukum karena sempat menjabat sebagai Kepala Kejati Jabar. Namanya juga mendapatkan sorotan publik karena menuntut hukuman mati kepada Heri Wirawan, terdakwa kasus kekerasan seksual di Jabar. Sementara itu, Kerry Lestari berasal dari kalangan akademisi yang berkontribusi dalam kebijakan pembangunan di Jabar. Menurut Firman, Kerry memiliki pengalaman memastikan laju pembangunan di Jabar tetap terjaga meski Ridwan Kamil telah lengser dari jabatannya. Di sisi lain, B yang masuk dalam lingkaran istana tidak bisa dianggap sebelah mata.